Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ujang Syarif Hidayat MPD akan memaparkan best practice yang sudah saya lakukan dengan judul Menjadi Lentera Mutu, kiprah tokoh pendidikan di dalam menyalakan komitmen, dedikasi, dan inovasi untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Best practice ini menyoroti peran strategis saya sebagai tokoh pendidikan yang telah mendedikasikan diri melalui berbagai organisasi kependidikan. Filosofi Lentera Mutu adalah akronim daripada langkah efektif, nyata, terarah menuju transformasi mutu pendidikan, melambangkan peran tokoh pendidikan sebagai cahaya yang menuntun, menyinari jalur yang sulit dan menggerakkan untuk insan pendidikan menuju visi bersama. Kerangka yang kami lakukan adalah menggunakan pendekatan STAR, yakni situasi saat ini, tantangan yang dihadapi, aksi yang dilakukan, dan refleksi. Sehingga dengan STAR ini kami menyelesaikan berbagai permasalahan untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Yang melatar belakangi, pertama, munculnya tantangan dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah pemerataan mutu yang belum optimal. Yang kedua adalah profesionalisme guru dan kepala sekolah masih perlu dikembangkan. Yang ketiga adalah kesenjangan antara daerah dan perkotaan. Yang keempat adalah budaya belajar yang terus harus berkelanjutan. Jejak langkah dan multifungsi yang dilakukan adalah sebagai kiprah di berbagai lintas lembaga. Kualitas tokoh pendidikan ini terletak pada jangkauan kiprahnya yang sangat luas, menciptakan jejaring, sinergi, dan level regulator hingga komunitas akar rumput yang memastikan setiap inisiatif memiliki daya ungkit dan yang maksimal. Yang pertama adalah saya sebagai Ketua APSI Provinsi Jawa Barat memimpin forum pengawas sekolah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan baik mutu dan pengembangan profesionalisme. Seperti contoh, setiap hari Kamis kami mengadakan webinar yang diberi judul Webinar Kamis Manis. Yang kedua adalah saya sebagai pengurus Badan Akreditasi Nasional Provinsi Jawa Barat terlibat langsung di dalam penjaminan mutu eksternal yang menghubungkan hasil akreditasi dengan program pembinaan yang ada di sekolah binaan. Yang ketiga adalah sebagai wakil ketua Dewan Pakar ICSMI di Kabupaten Sukabumi, saya memberikan masukan strategis berbasis intelektual untuk kebijakan pembangunan pendidikan di daerah. Selanjutnya adalah yang keempat, sebagai ketua bidang peningkatan mutu di BMPS Kabupaten Sukabumi, saya fokuskan kepada peningkatan mutu sekolah-sekolah swasta yang memastikan standar pendidikan setara dengan semua lapisan masyarakat maupun di sekolah-sekolah negeri. Yang kelima adalah saya sebagai pengurus Pramuka Warcab Sukabumi mengintegrasikan pendidikan karakter, kepemimpinan melalui kegiatan kepramukaan, membentuk insan yang tangguh dan berkarakter. Yang keenam, juga saya sebagai ketua komunitas KTT pelajar di Kabupaten Sukabumi, komunitas 30 Juz yang menekankan pembinaan spiritual dan integritas sebagai fondasi kepemimpinan dan profesionalisme pendidik. Selanjutnya yang ketujuh, saya juga sebagai Direktur Yayasan Pendidikan Budi Mulia Sukabumi, di mana menginisiasi dan menggerakkan sekaligus membimbing secara kontekstual untuk memenuhi kepentingan pendidikan di daerah Kabupaten Sukabumi. Semua kiprah-kiprah ini diintegrasikan menjadi satu tujuan, yakni membangun ekosistem pendidikan yang bermutu, berkarakter, dan berkelanjutan. Nilai-nilai dasar mengapa Lentera Mutu? Ini merupakan cahaya pendidikan yang akan padam bila kita tidak terus menyalakan lentera di hati para pendidik. Pertama, memberikan arah dan harapan
menguatkan integritas dan spiritualitas, menyemai budaya sepanjang hayat, kemudian membangun kolaborasi lintas lembaga. Motivasi ini didorong oleh keyakinan bahwa setiap individu dari pengawasan hingga siswa memiliki potensi untuk menjadi agen perubahan jika diberikan dukungan dan arah yang tepat. Langkah yang pertama adalah langkah yang efektif, yakni penguatan sistem dan jejaring mutu. Upaya ini berfokus pada perbaikan struktural dan sistematis yang meningkatkan efisiensi dan relevansi peran pengawas sebagai agen penjamin mutu internal di daerah dan juga sebagai tokoh pendidikan di Kabupaten Sukabumi. Programnya adalah kami mengadakan webinar Kamis Manis atau dikenal juga dengan Ngopi Mutu atau ngobrol pendidikan yang bermutu. Kemudian yang kedua adalah digitalisasi, supervisi dan pelaporan sehingga pendidikan bisa terarah, bisa termotivasi sehingga menjadi lebih baik. Langkah yang kedua adalah langkah nyata, inovasi dan gerakan berdampak. Pertama adalah gerakan sekolah berbudaya mutu, komunitas tilawah 30 juz, mengadakan workshop dan pelatihan-pelatihan inovatif. Kemudian mentorship kepada kepala sekolah, baik pada yang baru maupun yang lama, serta pendirian, pendampingan kepada yayasan yang saya lakukan, yakni Yayasan Budi Mulia Sukabumi. Dan aksi yang ketiga adalah kepemimpinan kolaboratif dan transformasional, di mana sinergi lintas lembaga, gerakan Saka Pendidikan dengan kegiatan kepramukaan, dan integrasi kesehatan dan spiritualisasi. Lentera Mutu merupakan transformasi mutu pendidikan di Indonesia dengan aksi nyatanya transformasi mutu pendidikan dengan hasil pengembangan profesionalisme guru dan kepala sekolah, peningkatan nilai akreditasi, maka dengan nilai menjadi pengurus BAN Provinsi Jawa Barat, bagaimana meningkatkan nilai akreditasi satuan pendidikan menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah replikasi gerakan sekolah berbudaya mutu, di mana model sekolah berbudaya mutu telah direplikasi di berbagai daerah, menciptakan efek domino positif. Refleksi dan pembelajaran yang berharga ini menjadi Lentera Mutu bukanlah perjalanan yang instan, melainkan sebuah komitmen jangka panjang yang menuntut refleksi mendalam dan semangat pantang menyerah. Berikutnya adalah komitmen dan pesan inspiratif yang saya lakukan di dalam best practice ini, bagaimana kita sama-sama menyalakan cahaya perubahan. Dengan semangat Lentera Mutu, saya berkomitmen menyalakan cahaya perubahan di setiap ruang pendidikan agar generasi Indonesia tumbuh menjadi insan yang beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan best practice ini bisa menjadi tolok ukur untuk kemajuan pendidikan di Sukabumi khususnya, di Jawa Barat, bahkan di Indonesia pada umumnya. Nah, dari semua observer semuanya komentarnya positif, ya kan? Artinya betul-betul pembelajaran pendiferensiasi itu pembelajaran yang bermakna, sehingga betul-betul anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik, sehingga pembelajaran berorientasi kepada siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.